Ya, lalu seberapa besar sebetulnya dana pensiun ASN dan DPR di Indonesia dan apakah benar memberatkan APBN? Kita simak penjelasan dari Shania Alatas berikut ini. PNS, sudah pasti kebayang ini profesi idaman mertua. Apalagi kalau ngomongin soal pensiun atau tunjangan hari tua ya. Tapi dengar-dengar skema pensiunnya akan diubah karena dinilai beratkan keuangan negara. Waduh, masa sih? Jadi gini, pemerintah akan mengubah skema dana pensiun ASN dan PNS karena anggarannya terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan di tahun ini, belanja pensiun ASN dalam APBN 2022 diprediksi mencapai 119 triliun rupiah. Skema pensiunan PNS saat ini adalah pay as you go, di mana pembayaran manfaat pensiunan PNS setiap bulannya dibayarkan melalui APBN. Atau singkat kata, pemerintah baru menyiapkan dana pensiun saat PNS-nya pensiun. Masih bingung? Jadi gini, si Bedu lolos jadi ASN. Sejak si Bedu bekerja sebagai ASN, pemerintah telah menjanjikan si Bedu dana pensiun. Namun, setelah PNS produktif bekerja, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menyisihkan dana setiap bulannya bagi PNS tersebut. Nah, bayangin, ada 1 juta Bedu yang pensiun di waktu yang bersamaan, baik itu PNS daerah, TNI Polri, yang bayar pemerintah pusat. Gimana nggak tekor tuh APBN? Laporan keuangan pemerintah pusat nih, ada kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah mencapai 2.929 triliun rupiah, 935 triliun rupiah untuk pusat dan 1.994 triliun rupiah untuk daerah. Lumayan gede ya. Ditambah lagi jumlah ASN kita yang nambah terus tiap tahunnya. Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Negara, selama periode 2006 sampai 2013, kenaikan mencapai 184,2%. Dari 22,7 miliar menjadi 64,67 miliar. Wow, tinggi banget kan? Dan anggaran pensiunan terus meroket hingga 100 triliun pada tahun 2020. Meroket lagi menjadi 112 triliun pada tahun lalu dan tahun ini menjadi 119 triliun rupiah. Eits, tapi besaran triliunan tersebut ternyata nggak cuma dari PNS, tapi TNI dan juga Polri yang memiliki skema yang sama. Terus, apa solusinya? Salah si Bedu yang jadi PNS? Atau salah sistemnya? Pemerintah mengusulkan ada sistem baru yang perlu dirombak, yakni fully funded. Katanya sih, skema ini bisa buat PNS pensiun dapat 1 miliar rupiah. Jadi gini, sistem ini sudah digunakan di Australia sana. Sistemnya sih sama kayak gotong royong. Selain diambil dari THP, pembayarannya juga dilakukan secara patungan antara pemerintah si pemberi kerja dan PNS-nya. Adil bukan? Tapi tunggu. Selain ASN, yang kerja puluhan tahun, ada juga loh yang kerjanya 5 tahun tapi dapat uang pensiun dan bisa diwariskan lagi. Apa tuh? Yap, DPR dan MPR. Jadi, anggota DPR juga menerima dana pensiun yang ditanggung negara. Bahkan, para wakil rakyat menerima pensiunan seumur hidup dan bisa diwariskan. Walaupun masa kerjanya hanya 5 tahun per periode. Para dewan ini mendapat pensiun pokok sebulan 1% dari dasar pensiun untuk tiap 1 bulan masa jabatan. Dengan ketentuan bahwa besarannya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun. Kira-kira memberatkan negara juga nggak ya? Jadi, kira-kira gimana? Dah paham sekarang mana profesi dengan dana pensiun terbesar dan idaman para mertua?